Seberapa pentingnya spam score? Maksudnya spam score itu perlu dianggap nggak sih? Kira-kira gitu ya. Banyak pertanyaan juga yang masuk seputar spam score ini. Eh, tapi banyak orang juga yang keliru. Spam score itu dianggapnya adalah sumber backlinknya yang bikin dia dianggap sebagai spam. Padahal enggak. Spam score itu cara menilainya adalah secara keseluruhan website. Jadi bukan cuma sumber backlink aja, tapi juga websitenya itu sendiri. Misalnya websitenya itu pakai favicon atau enggak. Favicon itu yang icon yang muncul di tab itu, di tab browser. Terus websitenya itu menampilkan sosial media atau enggak. Biasanya kan ada tuh Facebook, Twitter, ya kan, YouTube, Instagram. Terus di mana ada gambarnya atau enggak, ada. Nah, itu semuanya adalah variabel untuk menilai sebuah website itu dianggap spam atau enggak. Jadi spam score itu bukan cuma untuk domainnya, tapi untuk keseluruhan websitenya. Jadi kalau misalkan kalian baru beli agent domain, kemudian spam score tinggi, itu hal yang wajar ya. Spam score di atas 5, di atas 10 itu hal yang wajar karena karena websitenya aja belum ada. Gimana sih si Moz ini mau menilai? Spam score ini kan punyanya Moz ya. Gimana si Moz ini mau menilai spam skornya secara fair, secara adil, karena variabel-variabel yang lainnya memang belum ada, websitenya aja belum ada, ya kan. Nah, ini kesalahan yang sering dipahami oleh orang-orang yang mau berburu backlink. Termasuk juga ketika kita mau beli backlink di tempat-tempat tertentu, misalkan ada orang penyedia jasa PBN, karena nggak semua PBN itu disetting secara maksimal untuk menurunkan nilai spam score-nya. Ini juga penting. Spam score itu bisa dimanipulasi loh, bisa dinaikin, bisa diturunin. Karena dengan memenuhi variabel-variabel yang ada, spam score itu bisa turun. Nah, nanti kita buktikan ya. Jadi seperti itu. Terus di mana kita mau beli backlink yang bagus? Nah, saya bahas di video selanjutnya nanti. Habis ini mungkin 1 atau 2 video setelahnya saya bahas. Tapi itu dulu ya, spam score itu penting atau enggak? Kita perlu pahami dulu. Ini langsung aja kita tampilkan. Ini penjelasan resmi dari Moz ya tentang spam score. Bla 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 bla. Nah, di sini yang paling apa namanya? Penting untuk diperhatikan adalah 20 sinyal yang digunakan untuk menilai spam score. Nah, ini loh. Ini banyak orang yang belum baca ini. Nih, panjang domain, kemudian domain yang mengandung angka, dan di sini ada keterangan-keterangannya ya. Sebagaimana spam sites, ya, situs-situs spam pada umumnya, domain itu mengandung karakter angka. Terus websitenya itu nggak pakai Google Font. Nah, misalkan kayak fati.com itu saya pakai Google Font, nggak ada Google Tag Manager. Jadi maksudnya gini, ketika web domain, agent domain kita pasangin Google Font, kita pasangin Google Tag Manager, kita kasih nomor HP, apalagi kita kasih LinkedIn, kita kasih alamat email, diganti HTTPS, itu spam score-nya bisa menurun. Oke, jadi ketika kita baru beli aja domain itu katakanlah spam score-nya 20. Ketika kita pasangin kayak gini-gini ya, semuanya itu nanti menurun jadi tinggal 5, tinggal 2 begitu. Terus nggak ada pengunjungnya. Nah, 4. Ya, ini dibaca semua lah pokoknya ya. Title element, canonical. Ini kalau pakai WordPress itu udah otomatis terinstall canonicalnya ya. Nih, tadi saya bilang favicon. Terus ada Facebook pixel, jumlah external linknya, jumlah referring domainnya, apa nih, rasio of link to content, maksudnya gimana nih, tahu dah. Ada hyphens di domain name, panjang URL. Jadi kalau URL-nya itu disamakan dengan panjang judulnya, nah itu spam score-nya
bertambah, kira-kira gitu. Nah, ini ini yang mempengaruhi hal-hal mempengaruhi spam score. Jadi jawabannya, apakah spam score itu memberikan seberapa pentingnya sih spam score? Ya kalau saya untuk melihat kualitas domain nggak lihat spam score-nya lah. Yang dilihat adalah sumber backlink-nya, profile backlink-nya. Nah, saya udah bahas juga ya profile backlink di video-video sebelumnya. Kayaknya cukup itu aja untuk menjawab pertanyaan apakah spam score itu dipertimbangkan atau enggak. Kita nggak akan tahu spam score yang sesungguhnya kalau waduh, ada suara-suara tuh. Kita nggak akan tahu spam score yang sesungguhnya kalau websitenya sendiri belum ada, baru domainnya aja gitu. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.